Jadi ini sebetulnya sudah nggak aneh sama perilakunya Pak Prabowo yang memang suka merapat serapat-rapatnya dan memuji setinggi langit kalau memang ada butuhnya saja, kalau memang lagi kampanye pilpres Lur. Ya sekarang kita bisa paham kalau Pak Prabowo lagi-lagi dia lagi mainin strategi serigala berbulu dombanya ke Pak Jokowi sama anak-anaknya. Ya ini seolah-olah Pak Prabowo hormat sama Pak Jokowi. Ya ini seolah-olah Pak Prabowo komit banget mau nerusin program-programnya Pak Jokowi. Ya ini seolah-olah Pak Prabowo perhatian banget sama anak-anaknya Pak Jokowi. Ya Lur, Bang Desa kayaknya juga wis paham lah. Wis paham kalau Pak Prabowo ini memang lagi ada maunya. Dia ngelakuin semua itu karena dia masih ambisi banget buat jadi presiden Lur. Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Menteri Pertahanan sebagai bagian daripada rekonsiliasi berhasil mencuri perhatian banyak orang, terutama pendukung Jokowi, dengan menampakkan loyalitasnya yang tinggi kepada presiden. Banyak pendukung Jokowi yang jatuh hati kepadanya dan tidak menganggapnya sebagai ancaman lagi, tetapi yang banyak pendukung Jokowi lupa, Prabowo tetaplah seorang Prabowo yang punya ambisi besar untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Dengan tarik-menarik masa pendukung Jokowi antara Prabowo Subianto dengan Ganjar Pranowo, kemanakah kira-kira penunjuk Jokowi itu diarahkan? Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Miris sekali cara Prabowo merebut hati dan simpati rakyat demi memuaskan ambisinya untuk menduduki kursi presiden di negeri ini. Beberapa kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, Prabowo mencoba keberuntungannya dengan strategi lain. Sebelumnya dia berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Kini dia berpeluk-pelukan bukan hanya dengan Jokowi, tetapi juga dengan keluarga besar relawan dan partai pendukung Jokowi. Ibarat kereta ini satu gerbong kereta diangkut semua oleh Prabowo. Hanya saja Prabowo tidak bisa mengangkut rumah asal Jokowi dan Gibran PDIP. Walaupun kemarin sempat terlihat orang-orang yang mengenakan kaos dan bendera PDIP menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran saat mereka mendaftar di KPU, itu bisa dengan mudah ditebak sebagai masa jadi-jadian. Namun demikian, PDIP mestinya mulai waspada karena ada kemungkinan operasi senyap yang akan merangsak ke tubuh PDIP, yang akan berusaha mengadu domba dan memporak-porandakan rumah tangga dan dapur PDIP. Mengapa Prabowo menjual nama besar Jokowi dan mendompleng Gibran sebagai anak presiden? Karena dia dan koalisinya tahu dan sadar benar bahwa cara-cara lama sudah pasti kalah. Mereka yakin hanya dengan merangkul Jokowi dan para pemujanya akan memenangkan kontestasi 2024. Prabowo memilih jalan ini membuktikan bahwa dia sebagai calon presiden tidak mempunyai nilai jual yang layak ditawarkan kepada pemilih. Coba temukan satu saja kualitas Prabowo yang layak dijadikan alasan bahwa dia akan sanggup memimpin Indonesia. Dia minim prestasi, bahkan cenderung sering gagal. Dia juga minim ide. Tidak pernah terdengar ide cemerlang yang keluar dari pemikiran Prabowo. Dari segi HAM, dia mempunyai sejarah kelam. Benar-benar tidak ada yang bisa dijual. Satu-satunya yang dia selalu ulang-ulang adalah tegak lurus dengan Jokowi, melanjutkan perjuangan Jokowi, ditambah lagi dengan membawa Gibran sebagai cawapres. Berkat palu sang paman sah membuktikan tidak ada kekuatan nilai yang melekat pada diri Prabowo. Anda bisa bayangkan jika Jokowi dan Gibran dilepaskan dari Prabowo, nilai dia 0. Apa artinya kalau Prabowo Gibran menang? Mereka akan selalu dibayang-bayangi. Jokowi dan orang akan mikir bahwa Presiden Indonesia bukan Prabowo tapi Jokowi. Berbulu Prabowo. Apa jadinya kalau Prabowo kalah? Mereka dengan segala kekuatan-kekuatan massanya akan merebut kemenangan itu dengan paksa. Mumpung sang paman masih aman di Mahkamah Konstitusi, palu masih tersimpan rapi di dalam laci, semua bisa diatur. Karena itu Gibran dengan kepala tegak bisa berkata, di hari pertama sebagai cawapres, tenang saja Pak Prabowo, tenang saja Pak,
saya sudah ada di sini. Saya jadi ingat bagaimana pembuat kapal Titanic begitu sombongnya merasa bahwa kapalnya tidak akan pernah karam. Akhirnya dunia menyaksikan kapal megah Titanic tenggelam dalam pelayaran pertamanya. Perjuangan itu bukan tegak lurus dengan penguasa, tetapi tegak lurus dengan nilai-nilai luhur kebangsaan, kemanusiaan, dan ketuhanan. Miris sekali cara Prabowo merebut hati dan simpati rakyat demi memuaskan ambisinya untuk menduduki kursi presiden di negeri ini. Beberapa kali kalah dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, Prabowo mencoba keberuntungannya dengan strategi lain. Sebelumnya dia berhadapan-hadapan dengan Jokowi. Kini dia berpeluk-pelukan bukan hanya dengan Jokowi, tetapi juga dengan keluarga besar relawan dan partai pendukung Jokowi. Ibarat kereta ini satu gerbong kereta diangkut semua oleh Prabowo. Hanya saja Prabowo tidak bisa mengangkut rumah asal Jokowi dan Gibran PDIP. Walaupun kemarin sempat terlihat orang-orang yang mengenakan kaos dan bendera PDIP menyatakan dukungan kepada Prabowo Gibran saat mereka mendaftar di KPU, itu bisa dengan mudah ditebak sebagai masa jadi-jadian. Namun demikian, PDIP mestinya mulai waspada karena ada kemungkinan operasi senyap yang akan merangsek ke tubuh PDIP, yang akan berusaha mengadu domba dan memporak-porandakan rumah tangga dan dapur PDIP. Mengapa Prabowo menjual nama besar Jokowi dan mendompleng Gibran sebagai anak presiden? Karena dia dan koalisinya tahu dan sadar benar bahwa cara-cara lama sudah pasti kalah. Mereka yakin hanya dengan merangkul Jokowi dan para pemujanya akan memenangkan kontestasi 2024. Prabowo memilih jalan ini membuktikan bahwa dia sebagai calon presiden tidak mempunyai nilai jual yang layak ditawarkan kepada pemilih. Coba temukan satu saja kualitas Prabowo yang layak dijadikan alasan bahwa dia akan sanggup memimpin Indonesia. Dia minim prestasi, bahkan cenderung sering gagal. Dia juga minim ide. Tidak pernah terdengar ide cemerlang yang keluar dari pemikiran Prabowo. Dari segi HAM, dia mempunyai sejarah kelam. Benar-benar tidak ada yang bisa dijual. Satu-satunya yang dia selalu ulang-ulang adalah tegak lurus dengan Jokowi, melanjutkan perjuangan Jokowi, ditambah lagi dengan membawa Gibran sebagai cawapres. Berkat palu sang paman sah membuktikan tidak ada kekuatan nilai yang melekat pada diri Prabowo. Anda bisa bayangkan jika Jokowi dan Gibran dilepaskan dari Prabowo, nilai dia 0. Apa artinya kalau Prabowo Gibran menang? Mereka akan selalu dibayang-bayangi Jokowi dan orang akan mikir bahwa Presiden Indonesia bukan Prabowo tapi Jokowi, berbulu Prabowo. Apa jadinya kalau Prabowo kalah? Mereka dengan segala kekuatan-kekuatan massa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.